Halo, selamat siang Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Puji Sales BSB City Semarang. Ini hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Apa saja yang dipersiapkan untuk Bapak Ibu membeli properti di BSB. Jadi misalkan Bapak Ibu punya minat BSB, apa saja yang perlu dipersiapkan. Saya tidak akan panjang lebar, saya bukan ahli ya. Jadi paling tidak saya akan memberikan kisi-kisi lah, apa saja yang perlu dipersiapkan. Misalkan Bapak Ibu punya rencana kok suatu hari atau besok atau kapan saya mau beli di BSB, itu persiapan apa saja. Oke, yang pertama niat. Yang pertama adalah niat. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah niat, oke saja rumah di BSB, nah itu sudah poin itu. Nah, sedangkan di BSB itu ada banyak klaster Bapak Ibu, jadi niatkan dulu bulat. Yang kedua, cari informasinya soal BSB. Bisa ketik di YouTube. Sekarang media sosial itu sudah sangat-sangat berkembang dengan baik. Banyak konten kreator yang sudah menyuguhkan BSB seperti apa. Jadi memberikan informasi yang sudah sangat lengkap sekali. Salah satunya channel YouTube Puji Sales BSB City Semarang. Jadi cari di YouTube, media platform sosial lain sebagainya, Google atau IG, itu banyak. Silahkan searching BSB City Semarang, atau langsung saja bypass cek Instagram @bsbcity.puji, atau bisa cek YouTube channel Puji Sales BSB City Semarang, atau langsung saja ini WA, langsung WA me. Nomornya sekian, langsung direct ke saya. Tanya-tanya dulu enggak Bapak Ibu, tanya-tanya dulu, tanya harga, tanya spek-spek apa saja sih yang ada di BSB. Nah, kemudian jika sudah banyak informasi, input yang masuk, nah kan sudah ada pandangan ini, mana saja yang sesuai budget, sesuai kantong, sesuai selera, secara gambar ya, selera. Nah, itu langsung saja rencanakan atau make appointment. Jadi silahkan buat janji dengan salesnya, terutama saya. Janji dengan salesnya kapan bisa cek lokasi. Nah, kelebihan dari sales BSB itu siap mendampingi Bapak Ibu 24 jam gitu. Karena kita hari besar, hari apapun, tanggal merah, tanggal hitam, setiap saat itu pasti ada yang jaga, entah itu di kantor, lokasi, terutama lokasi-lokasi klaster yang sedang kita pembangunan, atau klaster-klaster terbaru BSB City Semarang seperti Hilagu, The Miles, Naraya. Kecuali kalau kita ada pameran Bapak Ibu, jadi tenaga salesnya agak berkurang, fokusnya ke pameran. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu tinggal pencet nomor sales, langsung kita menuju lokasi, siap mendampingi Bapak Ibu ke berbagai klaster yang ada di BSB. Nah, setelah itu yang paling penting itu adalah credit point. Jadi misalkan Bapak Ibu kok sebentar kemang ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah ada pandangan nih, saya sudah searching by medsos, internet dan lain sebagainya. Oke, kawasannya gini bagus, BSB gini, udah ketemu salesnya juga. Terus apa lagi nih? Budget kan, oke. Jadi nomor ketiga, budget. Setelah niat, tanya ke salesnya. Ketiga itu budget. Secara budget itu oke, bisa dikondisikan lah. Budget ada, yang penting kemauan kuat. Apalagi kan itu, kemauan kuat, budget tidak ada, tidak apa-apa, bisa cicil, bisa memaksimalkan promo yang ada di developer. Kita ada cicil DP, cicil tunai bertahap juga. Jadi budget dalam artian budget belum terkumpul tapi secara kekuatan per bulan itu oke. Saya misalkan DP sekian, DP minimal 15%, itu bisa cicil 12 bulan. Jadi katakanlah pendapatan Bapak Ibu per bulan berapa, itu bisa dikalkulasi paling tidak berapa persen. Oke, katakanlah kita masuk ya, katakanlah pendapatan 10 juta, ternyata asuransi yang diperlukan untuk mencicil DP itu tidak sampai 1 juta, katakanlah gitu, berarti kan masuk itu. Nah, setelah secara budgeting itu masuk, perkiraan masuk. Yang berikutnya nomor 4 itu berarti kredit score.
Jadi jangan sampai ya. Jadi Bapak Ibu, di sini istilahnya poin penting untuk Bapak Ibu yang belum pernah ambil rumah terutama, atau mas-masnya, mbak-mbaknya, bisa diperhatikan bahwa sejarah perbankan itu tidak bisa dihapus, atau sejarah pinjaman Bapak Ibu sebelum waktu sekarang itu bisa dibantu lewat namanya itu BI checking gitu. Jadi nomor KTP itu sudah di tracking, itu historical pinjaman itu gimana itu tetap ditutup-tutupi ya, namanya setiap pengajuan tracking itu pasti akan keluar dulu pernah pinjam di mana, apakah ada kendala. Nah, saran saya atau Bapak Ibu yang baru tahu liputan ini, tayang ini, monggo disebarkan ke saudara-saudara ataupun teman-teman bahwa pengajuan perbankan itu jangan dibuat main-main. Jadi kasarannya kok oke, Bapak Ibu bisa menghindar dari kewajiban, tapi itu akan merugikan diri sendiri. Jadi misalkan ada pengajuan butuh, wah saya mau pinjam lagi atau saya mau beli lewat bank, nah itu loh poinnya itu. Jangan sampai ditolak gara-gara dulu pernah bermasalah di bank A, bank E. Jangan sampai. Ini untuk info saja gitu. Jadi kredit score itu katakanlah oke, sejarahnya bagus, saya tidak pernah macet mas, saya tidak pernah lalai dalam membayar kewajiban. Tunggu dulu. Oke, Bapak Ibu sudah lancar dan istilahnya tidak ada kendala sama sekali. Tapi yang namanya kredit score itu istilahnya, kalau orang bijaknya apa ya, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jadi besar pasak daripada tiang. Jadi jangan sampai pendapatan itu berbanding terbalik dengan pengeluaran. Jadi ada kalkulasinya, setahu saya paling tidak 30%. Jadi alokasi pembiayaan itu paling tidak maksimal 30% dari total pendapatan. Itu baru dikatakan aman. Meskipun dalam perbankan setahu saya ada yang namanya istilahnya itu deviasi. Jadi misalkan Bapak Ibu secara analisa perbankan, saya yakin nih sama orang ini, orangnya bagus secara karakter, secara kapasitas sudah oke, tapi kok ada poin-poin tertentu yang melemahkan. Nah itu biasanya perbankan ada yang namanya deviasi atau banding lah, istilahnya banding untuk approve. Nah tapi yang namanya juga analisa perbankan kan kita tidak bisa istilahnya ikut campur. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Setelah DP, mungkin kan dari segi pembayaran karena kita ada promo seperti cicil DP 12 bulan atau tunai bertahap 18 bulan itu bisa menjadi bisa menjadi opsi Bapak Ibu untuk merencanakan kedepannya, apakah DP-nya dicicil atau DP sekali, atau mau tunai keras atau tunai bertahap 18 bulan itu. Nah, semakin cepat pembayaran berarti otomatis pembangunan rumah juga akan cepat terlaksana. Semakin lama Bapak Ibu istilahnya installment atau memaksimalkan promo cicil DP atau tunai bertahap, berarti kan semakin lama menunggu juga, karena pembangunan itu syaratnya sudah akad dengan bank KPR atau 50% masuk. Jadi setengah harga ya masuk baru kita bangun. Nah tapi jangan khawatir, selama cicil itu pasti harga BSP akan naik, karena Bapak Ibu sudah tanda jadi berarti sudah mengikat dan harga, jangan khawatir. Dan yang paling penting adalah kawasan BSP itu sangat menjanjikan Bapak Ibu, secara proyeksi kedepannya maupun secara hitung-hitungan matematika ya, secara nilai ekonomi juga semakin banyak fasilitas yang akan dihadirkan ke BSP, otomatis berbanding lurus dengan kenaikan harga properti yang akan terjadi nantinya. Ada kampus Unika, Mall Uptown, BSP, rumah sakit mitra keluarga juga yang sudah ada seperti BCA, KFC, dealer Honda, dealer Suzuki, dealer Astra yang sedang dibangun juga. Di samping itu berbagai industri-industri ramah lingkungan yang sudah ada di BSP, via Evercross, agen mobil JS itu, Kubota, dan banyak lagi yang lainnya itu. Jadi monggo Bapak Ibu bulatkan tekad, jangan khawatir, jangan banyak pertimbangan tapi yang pasti nilai pasti dari BSP adalah kawasannya sedang berkembang, nilainya semakin tinggi,
semakin Bapak Ibu menunggu semakin akan ketinggalan harga BSB. Karena apa? Properti itu pasti harganya akan naik terus, sudah pasti. Apalagi di BSB, kawasannya bagus, investasinya bagus, fasilitasnya mulai bertambah banyak, dan juga lingkungannya masih bagus secara kualitas udara, secara kualitas lingkungan, perbukitan. Oke, jangan tunggu banyak waktu, silakan hubungi saya, Puji Sales BSB City Semarang, WA, tonton dulu YouTube-nya, di like, di komen-komen dulu, enggak apa-apa, tanya-tanya, syukur-syukur langsung Mas Puji, saya mau cek lokasi. Siap Bu, Mbak, saya dampingi. Terus Bu.